Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Oke, terima kasih yang sudah hadir di perkuliahan kita pagi ini. Kita akan memulai pembahasan tentang metodologi mata kuliah kita, yaitu kali ini kita bagaimana memulai suatu penelitian, ya. Pertama, kita akan mengupas dulu teman-teman ruang lingkup penelitian ilmiah. Teman-teman tahu nggak sih apa itu penelitian? Atau apa itu research? Apa Nurul? Menghasilkan inovasi-inovasi baru. Oke. Ada lagi mungkin yang punya jawaban atau perspektifnya yang beda? Apa itu research? Aisyah tahu? Jadi research atau penelitian itu adalah dari kata re dan search. Re artinya mengulang dan search artinya mencari. Jadi research adalah mencari ulang atau mengulang kembali pencarian terhadap apa? Terhadap kaidah-kaidah keilmuan. Nah, di dalam konteksnya kita tahu bahwa penelitian itu ada yang ilmiah dan ada non ilmiah. Ada yang saintifik dan ada non saintifik. Jadi tidak semua riset itu termasuk riset ilmiah. Kalau misalkan teman-teman mau meneliti nih, misalkan kenapa terjadi kecelakaan di depan, itu bisa masuk kategori saintifik atau non saintifik? Ya, kita keep dulu itu. Kemudian kalau ada penelitian tentang peran dari motivasi terhadap peningkatan prestasi mahasiswa, itu saintifik atau non saintifik? Saintifik, non saintifik. Oke. Intinya kita harus bedakan dulu mana yang masuk saintifik dan non saintifik. Kalau misalkan dia punya sistematika, maka dia masuk saintifik. Non saintifik nggak punya. Sistematika itu seperti apa? Ada pendahuluannya, ada latar belakangnya, ada rumusan masalahnya, ada tujuan penelitiannya, ada manfaatnya, kemudian ada kebaharuan penelitian, ada kajian pustaka sampai dengan metodologi. Itu masuk kategori scientific research. Non scientific itu adalah yang tiba-tiba on the spot nih. Kenapa hari ini Galih tidak masuk? Apakah itu perlu pakai scientific? Enggak. Terus kayak tadi tuh misalnya, kenapa tuh motor jatuh di depan dan kecelakaan? Ternyata gara-gara ini. Apakah itu hasil kesimpulan dari penyebabnya itu adalah suatu penelitian ilmiah? Kalau dia tidak pakai sistematika, dia masuk kategorinya non-scientific. Oke, jadi tidak semua riset itu termasuk riset ilmiah. Dia punya aturan-aturan mainnya sendiri, masuk kategori riset ilmiah. Ya. Terus riset ilmiah punya standar ilmiah yang disebut dengan kaidah penulisan ilmiah. Ya. Nah, kita kan di akademisi. Kita masuknya di ilmiah atau saintifik. Jadi semua hasil penulisan, hasil penelusuran atau research kita adalah harus berbasis pada data ilmiah. Ini bedanya tadi ya. Penelitian ilmiah dan non
dogmatika, kontinu, teorinya harus ada, kemudian punya kesimpulan yang dibuat bersifat terbuka, artinya bisa diuji lagi oleh orang lain. Makanya ada penelitiannya dari Kotler, ada penelitiannya lagi dari penemu lain gitu. Jadi bisa diuji kembali oleh orang lain secara empiris. Tapi kalau itu tidak punya pengumpulan data, tidak ada unsur analisa dan logika, maka itu tidak masuk scientific. Ada mau bertanya? Nah, ini kebalikannya. Kalau penelitian non ilmiah berarti penelitian tersebut tidak sistematika dan tidak punya kelanjutan, ya, hanya itu aja gitu. Oh, itu kenapa? Jawabannya langsung di situ. Kemudian perumusannya juga tidak ada perumusan masalah dan tidak ada teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan tidak ada kesimpulan yang bisa diuji kembali oleh orang lain. Ya, oke. Kalau tidak ada kita lanjut tentang, ya silakan. Mengapa penelitian ilmiah terus harus menggunakan metode sistematis dan terstruktur? Oke. Kenapa penelitian ilmiah itu harus terstruktur? Jadi teman-teman, dalam riset itu kita punya namanya pakem yang disebut dengan gaya selingkung penulisan. Yaitu gaya, setiap institusi itu punya sistematika penulisan masing-masing yang ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Jadi karena tadi kita tahu ya bahwa penelitian saintifik itu harus punya sistematika, maka dia harus mengikuti yang disebut dengan gaya selingkung. Bukan gaya selingkuh ya, tapi gaya selingkung. Gaya selingkung itu adalah pakem-pakemnya. Misalkan kita pakai Mendeley-nya, kalau di IPM Mendeley-nya A P A. Nah, kemarin kita belajar kan Mendeley. Nah, tapi di institusi lain dia bisa pakai Van Tover. Terus gaya selingkung kita adalah bab 1 itu cuman sampai dengan manfaat penelitian. Di institusi lain itu bisa muncul state of the art misalkan. Tapi kita state of the art kita di bab 2. Nah, itu yang membuat ada strukturnya. Nah, di ilmiah yang menjadi standarnya itu adalah sistematika penulisan. Menjawab? Oke, kita lanjut ya. Oke, nah teman-teman, dalam penulisan ilmiah kita punya unsur-unsur. Nah, kalau teman-teman udah belajar etika dan filsafat ya, tahu apa ontologi, epistemologi, dan aksiologi di etika dan filsafat? Teman-teman udah belajar? Jadi kalau ontologi, kita bicara dengan ontologi dulu. Ontologis, kemudian epistemologi dan aksiologi. Dalam melakukan penelitian harus memenuhi unsur ini. Jadi kalau kira-kira nih penelitian itu tidak ada unsur ini, maka itu tidak perlu kita lakukan research. Bagaimana kita menentukan judul? Harus dia memenuhi unsur ini. Apa itu ontologi? Ontologi itu adalah tentang ide, gagasan, pengetahuan itu sendiri. Oke, apa itu epistemologi? Bagaimana hubungan peneliti dengan yang diteliti dalam memperoleh kebenaran ilmiah? Artinya, kalau ini ide gagasannya, ini ada nggak sih kerangka pustakanya? Ada nggak sih ilmu pengetahuan yang mendasari, melandasi untuk suatu fenomena dapat diteliti? Kalau tadi udah ada ide, gagasan, kemudian harus ada nih pisau bedahnya, epistemologinya. Kemudian ada nggak manfaatnya?
tidak ada manfaat, maka itu tidak perlu dijadikan objek penelitian. Ya, makanya kenapa di dalam penelitian non ilmiah dia tidak ada sistematika, kadang tidak ada aksiologinya. Tapi kalau misalkan ilmiah kita ada di bab 1. Punya manfaat nggak penelitiannya? Misalkan secara teoritis atau manfaat secara akademis. Ya. Kemudian dalam unsur penelitian itu juga ada namanya paradigma. Nah, teman-teman, untuk paradigma di dalam penelitian ilmu komunikasi itu ada terbagi pada beberapa kategori ya. Nah, ini kan paradigma. Oke. Paradigma pertama itu muncul namanya paradigma positivistik. Positivistik. Ranahnya kemana pendekatannya? Positivistik ini melahirkan pendekatan kuantitatif. Berarti outputnya penelitiannya tentang hasilnya adalah angka. Jadi kalau teman-teman nih punya kecenderungan lebih suka yang pasti-pasti, yang klasik, yang maunya masukin sistem keluar udah, masukkan sistem keluar tulis, itu pakainya ini kuantitatif. Outputnya adalah numerik. Teknik penulisan laporannya adalah deduktif. Apa deduktif? Belajar bahasa Indonesia deduktif. Paragrafnya khusus umum atau umum khusus? Hah? Ayo, deduktif dan induktif. Deduktif itu khusus ke umum atau umum ke khusus? D. Apa? Umum khusus, Bu. Udah searching ya? Ya. Oke. Jadi yang punya deduktif itu cuma kuanti, ya. Dia umum khusus. Lalu muncul penelitian dengan paradigma yang baru, yaitu namanya positivisme. Aliran ini muncul di tengah-tengah dengan pendekatannya adalah pendekatan yang kualitatif. Kalau kualitatif outputnya apa? Angka atau makna? Makna, ya. Jadi dia harus menghasilkan paragraf. Kalau teman-teman tuh suka mentranskripkan hasil wawancara, kemudian ditulis, dijabarkan per paragraf, maka ambilnya ini makna. Oke? Berarti penulisannya pakai teknik induktif. Kalau induktif kebalikannya deduktif. Tadi umum khusus berarti dia khusus umum. Oke? Nah, pospositivis ini akhirnya berkembang, tidak hanya pospositif. Muncul namanya konstruktif atau konstruktivisme alirannya. Masuknya ke kualitatif atau kuanti? Konstruktif itu kualitatif. Ya, kualitatif ini juga sama, makna dan induktif. Oke. Kemudian ada paradigma di sini interpretif. Dia sama dengan konstruktif, tapi interpretif itu lebih pada bagaimana ini juga kualitatif ya, tapi bagaimana
membedah makna melalui suatu hasil bahasa. Interpretif berarti interpretatif. Misalkan teman-teman mau bedah tentang suatu buku, nggak bisa pakai konstruktif tapi interpretif, menginterpretasikan makna simbol dari sebuah fenomena dengan metode pendekatannya interpretif. Ya, ingat ya, paradigma itu ada 5. Nah, yang terakhir ada namanya kritis atau kritism. Paradigma ini kualitatif, tapi metodologinya biasanya menggunakan kualitatif murni atau mix method. Apa mix method? Perpaduan antara kuanti dengan kuali. Jadi nggak cuma kualinya aja di sini. Ternyata pada saat menjabarkan tentang persepsi mengenai kecenderungan masyarakat menggunakan media digital saat ini, itu kalau persepsi diukurnya dengan kuanti, harus ada questionnaire. Maka menambahkan selain wawancara menggunakan yang namanya questionnaire. Ada pertanyaan nggak sampai paradigma? Ya, silakan. Misalnya kita buat penelitian terus menggunakan metode kualitatif, itu bagaimana cara cari pandangan ilmuwan yang saling berkaitan? Cara pandangan ilmuwan yang saling berkaitan. Kualitatif itu kan banyak ya. Paradigma itu kan adalah cara pandang. Cara pandang siapa? Teman-teman sebagai penulis, teman-teman sebagai peneliti. Cara pandang teman-teman tuh melihat fenomenanya seperti apa? Itu paradigma. Nah, mau lihatnya dari mana konsepnya? Mau lihat ke pendekatan yang kualitatif atau pendekatan kuantitatif? Kalau teman-teman mau pakainya pendekatan yang adalah nantinya menggunakan kuantitatif, maka nggak bisa teman-teman menggunakan paradigmanya konstruktif. Pastinya kalau sudah kuantitatif dia positivis, nggak bisa dia kemana-mana. Positivisme itu cuma satu, single factor di kuanti. Tapi yang akan agak rigid itu kan di kuali. Teman-teman bisa pakai pos positif, bisa pakai konstruktif atau interpretif, bisa pakai kritis. Nah, kalau ranahnya teman-teman adalah tujuan penelitiannya itu untuk mengevaluasi atau teman-teman menemukan model baru atau teori baru, itu paradigmanya kritis. Tapi kalau teman-teman kita di level S1 ya, cukup positif sampai paling maksimal di konstruktif dan interpretatif. Gitu. Nah, implementasinya seperti apa? Dilihat pada nanti fenomena yang mau dibahas apa. Kalau fenomenanya mau bahasnya tentang interpretasi menggunakan analisa simbolik atau analisa isi sebuah film ngeri-ngeri sedang. Nah, itu pakainya interpretatif atau konstruktif. Ingat, kalau konstruk itu membangun, interpretatif itu menginterpretasikan fenomena menggunakan teori. Kalau kita sudah analisa semiotik, ya, analisa simbolik, itu berarti interpretif paradigmanya. Tapi kalau misalkan peran buku terhadap apa gitu ya, peran apa terhadap apa, itu konstruktif. Tapi kalau hanya ingin mengetahui, turun kajiannya, maka paradigmanya adalah positif. Semakin ke kanan, semakin tinggi high effortnya. Oke? Ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, nah teman-teman ini unsur-unsur penelitian ya. Yang tadi kenapa penelitian saintifik itu harus punya unsur?
Jadi unsur-unsur penelitian itu adalah sistematika, boleh dilihat di sini sistematika penulisannya harus sesuai dengan standar penelitian di institusi kita di IBM Bekasi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan nanti kita ada tugas ya teman-teman ya. Oke, jadi tugasnya dari masing-masing adalah menemukan satu fenomena. Kemudian teman-teman menentukan ingin arahnya ke pendekatan apa, kuanti atau kuali. Jadi nanti kita bahas di minggu depan untuk pertemuan berikut. Oke, ada pertanyaan? Satu fenomena aja. Satu fenomena aja, nggak usah banyak-banyak. Satu fenomena dengan jelaskan paradigmanya. Terus kenapa gitu? Tujuan ini adalah untuk teman-teman Bu Reni mengukur sejauh mana pemahaman identifikasi antara fenomena dengan paradigmanya. Oke, kita bahas di kelas minggu depan. Oke. Gak ada pertanyaan nih? Oke, kalau ada pertanyaan saya cukupkan ya teman-teman. Terima kasih untuk hari ini semangatnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.